Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari Minggu ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Rut pasal 1. Oke, boleh dicari dulu. Rut 1 ayat 1 sampai 14. Oke, kalau sudah dapat, mari kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sudah 1 minggu belakangan kami menjalankan aktivitas kami. Mungkin ada dari kami yang sedang belajar sama 1 minggu belakangan, belajar secara online, dan juga mungkin ada dari kami yang sudah libur, kami beraktivitas di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur ya Bapak karena Engkau memberkati kami dengan begitu melimpah-limpah melalui orang tua kami, melalui keluarga kami yang ada di rumah. Kami masih bisa makan, kami masih bisa menikmati nafas kehidupan, dan pada hari ini kami masih bisa punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami sudah siap untuk membaca firman-Mu. Alkitab sudah terbuka di depan kami. Kami mau mengundang Engkau ya Bapa, dan kami sudah siap dengan pikiran kami yang sudah terbuka, hati kami yang sudah terbuka, begitu juga mata dan telinga kami yang sudah kami buka untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan baca ya pembacaan Alkitab hari ini. Rut 1 ayat 1 sampai 14 dengan judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan bahas ya. Kakak mau tanya sama adik-adik, kalau kalian lihat di pembacaan Alkitab hari ini, ada berapa nama tokoh Alkitab yang disebutkan dari ayat 1 sampai 14? Ada berapa? Ayo. Ya, betul. Ada 6 ya. Jadi Bapak Elimelek punya istri Ibu Naomi ya, dan mereka berdua punya anak namanya Mahlon dan Kilion ya. Dan pada akhirnya Mahlon dan Kilion ini menikah dengan perempuan Moab yang bernama Rut dan Orpa. Ya, jadi ada 6 tokoh. Nah, sekarang mereka ini kalau kita lihat di pembacaan Alkitab, mereka itu adalah keluarga yang berasal dari mana? Dari Efrata, dari Betlehem, Yehuda ya. Terus mereka akhirnya pindah ke daerah Moab
Kenapa? Karena memang di Bethlehem pada saat itu sedang terjadi kelaparan. Ya, jadi mereka pergi keluar dari Israel untuk memperoleh hidup yang tentunya lebih baik ya. Nah, terus seperti yang sudah kita baca di sini, mereka diam di sana selama 10 tahun ya kurang lebih ya. Kemudian ternyata Bapak Elimelek meninggal dunia, diikuti oleh kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion. Nah, dan kemudian akhirnya di pembacaan kita hari ini, Naomi mendengar kabar bahwa di Israel itu Tuhan sudah memberikan makan kepada orang Israel, sehingga tidak ada lagi kelaparan. Akhirnya dia memutuskan untuk balik lagi ke Israel. Nah, dan di dalam pembacaan ini Naomi bilang bahwa Ruth dan Orpa nggak usah ikut ke sana, nggak usah ikut dengan dia ke Israel. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya nih kalau baca ini, loh kenapa dia bilang anak-anaknya itu nggak usah ikut sama dia? Toh dua anak perempuan ini adalah tinggal orang yang dia punya, dia udah nggak punya siapa-siapa lagi selain dua orang perempuan ini, ya kan? Terus dua perempuan ini kan anaknya, kenapa dia nggak ajak aja anaknya sekalian ikut ke sana? Nah, seperti yang ada di pembacaan ini, Naomi tuh sebenarnya tidak yakin bahwa dia bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk Ruth dan Orpa. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Di bacaan kita ini terlihat bahwa bahkan Naomi bilang, saya sudah tua, kalaupun saya menikah, saya punya anak lagi, masa kalian mau menunggu anak laki-laki itu untuk jadi suami kalian gitu. Jadi di sini tersirat bahwa Naomi berpikir tidak ada yang bisa dia berikan untuk Ruth dan Orpa. Kenapa? Pertama, Ruth dan Orpa itu orang apa adik-adik? Kalau di sini, iya betul. Ruth dan Orpa itu adalah orang Moab. Beda dengan Naomi dan keluarganya yang adalah orang Israel. Nah, jadi udah beda tempat tinggal. Nah, buat apa kalian ikut ke tempat tinggal saya, ke tempat asal saya? Tidak ada yang bisa kalian peroleh dari sana gitu. Nah, belum lagi alasan lainnya adalah Naomi bilang, kalau misalkan kalian tinggal di sini, di tempat asal kalian, kalian bisa cari suami lagi, kalian bisa membangun hidup baru lagi lah intinya, ya. Tidak seperti saya yang sudah tidak punya apa-apa lagi, ya. Bisa dilihat di ayat ke 13 ya. Nah, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku, kalau di bagian terakhir dari ayat 13. Jadi Naomi merasa tidak ada yang dia punya lagi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dan tapi ternyata seperti bacaan seperti yang tertera dalam bacaan ini, bahwa Orpa akhirnya ya dia menerima lah, oke, saya tidak perlu ikut dengan Naomi pergi ke Israel. Tapi beda dengan Ruth memutuskan untuk tetap ikut dengan Naomi gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat di pembacaan Alkitab sampai ayat yang ke-17 ya, coba adik-adik lihat ya, kita kan bacanya cuma sampai 14 ya, tapi nggak apa-apa ya, kita lihat ayat 16 dan 17 ya. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya, jadi keren banget ya kalau kita lihat di sini. Ruth itu kan bukan anak kandungnya Naomi ya. Ruth itu kan adalah menjadi anak karena dia menikah dengan anak-anaknya Naomi ya. Jadi untuk mengetahui adik-adik, Mahlon menikah dengan Ruth, Orpa dengan Kilion gitu ya. Jadi bukan anak kandung sebenarnya, tapi Ruth mau untuk ikut dengan Naomi kembali ke daerah asalnya Naomi, yaitu Israel gitu ya. Nah, sekarang ya kita lihat nih, terus apa Kak maksudnya dari cerita ini? Sebenarnya apa sih cerita yang mau dikatakan cerita ini kepada kita Kak, anak-anak PT gitu? Nah, sekarang coba kalian lihat tokoh Ruth ya. Di sini oh ya, sebelum masuk pembahasan tentang tokoh Ruth, Kakak mau cerita juga bahwa begitu mereka balik ke Israel ya, Naomi dan Ruth balik ke Israel, perempuan-perempuan yang ada di Israel terkejut melihat Naomi. Ya, kalau misalkan kita lanjutkan pasal 1 semuanya kita baca, nanti adik-adik bisa baca sendiri ya di rumah ya. Itu perempuan-perempuan di sana terkejut, kayak mereka bilang, apakah itu Naomi gitu ya. Nah, terus Naomi bilang sama mereka, saya lebih suka disebut dengan Mara. Ya, jadi Mara itu artinya kalau di sini ada, nanti kalian bisa baca Mara ya, ada nama Mara.
Mara itu artinya pahit, adik-adik. Jadi kenapa pahit? Karena si Naomi merasa bahwa Tuhan sudah bahwa dia mengalami kepahitan hidup dan Tuhan sudah mengacungkan tangannya kepada dia. Nah, jadi kalau di Sabda Bina Teruna kakak baca itu tertulis bahwa Naomi seperti mengeluh kepada Tuhan, ya. Tapi mengeluh ya, sebatas mengeluh, bukan menyalahkan Tuhan. Justru dia menyadari bahwa sebagai manusia dia tidak berdaya, dia tidak punya apa-apa, ya, dan dia tidak sekuat Tuhan, dan Tuhan bisa melakukan apa saja kepada dia sebagai manusia, ya. Itu kalau kita lihat di Sabda Bina Teruna. Nah, begitu sampai di sana, si Ruth itu kan pendatang ya jatuhnya ya, beda bangsa sama Israel, dia orang Moab. Nah, kalian bisa bayangkan nggak, orang Moab itu punya Allah yang berbeda dengan orang Israel. Kalau orang Israel kan sebutannya Tuhan Allah ya, yang Tuhan Allah gitu. Kalau orang Moab tuh beda. Nah, terus orang Moab dan orang Israel itu punya sejarah yang cukup tidak mengenakan. Kalian bisa lihat di Yehezkiel 25 ayat 8 kalau nggak salah. Ya, Yehezkiel 25 ayat 8. Mungkin kita bisa buka dulu ya ayatnya ya, Yehezkiel. Ya, buka ya adik-adik ya. Yehezkiel 25 ayat 8. Ya. Oke. Yehezkiel 25 ayat 8. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Moab berkata, sungguh kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Oleh sebab itu, sungguh aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya. Ya, kota-kotanya tanpa berkecuali, yaitu kepermaian negeri itu, Bet Yesimot, Baalmeon, dan Kiryataim. Nah, ayat 11 ya, aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Israel sama Moab itu sempat punya sejarah yang tidak mengenakan ya, dan akhirnya orang Israel melihat bangsa Moab itu adalah bangsa yang terbuang. Bisa kita lihat di ayat di Yehezkiel 25 ya, ayat 8 sampai ayat yang ke-11 ini gitu. Itu terlihat jelas bahwa ya memang Tuhan memberikan hukuman kepada Moab gitu ya. Nah, terus ada lagi di ayat yang lain, di Ulangan 23 ayat 3. Kitab Ulangan, balik agak ke depan ya. Ulangan 23 ayat, mari kita lihat sama-sama. Adik-adik boleh buka juga ya. Ulangan 23 ayatnya yang ke-3. Nah, baca ya. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Nah gitu, jadi ini bukti-bukti ayat yang menunjukkan bahwa orang Israel dan orang Moab itu memang punya sejarah yang tidak terlalu baik gitu ya. Jadi kemungkinan banget begitu Ruth masuk ke Israel, ya, apa kemungkinannya menurut adik-adik? Ya, bisa jadi pertama dia dikucilkan, dia direndahkan, bisa jadi dia sulit untuk bisa membangun hidupnya di sana, mungkin sulit untuk bisa menikah, untuk bisa dapat pekerjaan ya kan, karena Allahnya yang berbeda, dan karena ya memang orang Israel percaya bahwa Moab itu bangsa yang dibuang oleh Allah, seperti itu. Nah, tapi kenyataannya adik-adik yang mengejutkan adalah ketika Ruth pergi ke Israel, di sana dia, kalau kalian baca kitab Ruth itu, dia akrab dengan orang Israel, dan bahkan dia menikah dengan orang Israel yang cukup kaya yang namanya adalah Boas. Dan Boas itu ternyata adalah kerabat dari pihaknya Elimelek. Elimelek itu adalah bapak mertuanya si Ruth ini. Seperti itu, kalau kita lihat perjalanannya luar biasa. Orang yang dari bangsa yang dianggap dibuang justru bisa diterima di tempat itu. Nah, sekarang kenapa ya Kak kok bisa begitu ya? Nah, jadi begini adik-adik, yang mau kita tekankan, yang mau kita teladani dari tokoh Ruth ini adalah dua hal ya. Ada dua hal ya adik-adik, dicatat ya kalau perlu ya. Yang pertama, Ruth itu memiliki iman yang tepat ya, the right faith, iman yang tepat. Kenapa iman yang tepat? Coba kalau misalkan kita lihat ya, di ayat yang di pembacaan Ruth ayat 1 sampai ayat 14 itu tadi ada yang tertulis bahwa di ayat 16 dan 17 Ruth bersedia meninggalkan bangsanya dan dia mau menjadi bangsa
yang sama dengan Naomi, dan dia bersedia meninggalkan Allahnya, dan dia menganggap Allahnya Naomi ya, atau Allahnya orang Israel menjadi Allahnya dia. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya adik-adik ya. Kakak punya contoh, mungkin supaya kita bisa empati ya sama Ruth ya, kurang lebih. Kakak punya teman kuliah dulu, dia itu cerita, sebenarnya ngobrol-ngobrol aja sih, dia cerita, dulu gue SMP-nya di sekolah Katolik loh, dan teman kakak itu agamanya Muslim ya teman-teman ya, adik-adik ya. Dia agamanya Muslim, terus dia bersekolah SMP di sekolah Katolik. Terus kakak tanya dong, ya kita kan sama-sama tahu ya, kalau misalkan sekolah Katolik atau sekolah Kristen yang punya bawa agama tertentu, itu pasti kan tradisi-tradisinya, doa-doanya kan sesuai dengan agama yang dipegang sama sekolah itu ya, nilai-nilainya ya. Jadi misalkan doa mungkin harus doa seperti orang Katolik, sementara teman kakak ini orangnya orang Muslim, beda kepercayaan. Kakak tanya sama dia, gimana rasanya kamu waktu awal-awal baru pindah ke sekolah Katolik ini? Ya dia memang cerita, awalnya susah sih, karena ya itu kan kepercayaan yang beda sama aku ya, aku bener-bener sempat ada rasa nggak sejahtera ngikutin gitu. Tapi lama-lama ya, karena di situ kan fungsinya untuk belajar ya, ya doa juga kan nggak sering-sering, jadi ya gue nggak apa-apa sih, gue bisa jalanin aja gitu. Seperti itu ya adik-adik. Jadi mungkin kalau kita ada di posisi yang sama dengan teman kakak, mungkin kita akan ngerasa hal yang kurang lebih sama, nggak sejahtera gitu ya. Untuk itu aja nggak beda, kita nggak pindah agama loh adik-adik, cuman menjalankan tradisi yang berbeda sama kepercayaan kita. Nah apalagi Ruth itu bahkan kalau kayak tadi teman kakak di sekolah itu kan diminta untuk melakukan itu ya, memang terpaksa mau nggak mau harus melakukan itu kan, harus ngikutin tradisinya seperti doa orang Katolik karena dia sekolah di sana. Tapi kalau Ruth dia nggak ada yang minta loh untuk dia pindah ke Israel dan bahkan percaya kepada Allahnya orang Israel. Dia tidak ada yang minta, bahkan justru Naomi bilang dia stay aja udah di tempatnya di Moab gitu. Jadi luar biasa banget kan Ruth, dia punya iman yang tepat, padahal Tuhannya beda ya. Mungkin dia hanya tahu Allahnya orang Israel, hanya tahu dari keluarganya Naomi saja, bukan memang dia yang pemeluk dan percaya dengan Allah Israel, tapi dia mau melakukan itu ya. Jadi dia punya iman yang tepat. Nah, kenapa kakak bilang iman yang tepat? Ya mungkin adik-adik sering dengar ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah seperti Ruth ini, kalau dia hanya beriman tapi dia nggak ngapa-ngapain, mungkin hidupnya tidak akan menjadi seperti saat itu. Dia bisa nikah sama seseorang yang orang Israel, diterima di sana ya gitu. Jadi bahkan ya, karena kebaikan Ruth ini, karena imannya Ruth ini, cerita tentang Ruth itu sudah menyebar ya sampai ke Boas yang nantinya memang jadi suaminya. Boas itu adalah salah satu orang kaya di Israel ya, yang masih kerabatnya Elimelek. Kalian bisa lihat di Ruth 2 ya. Kita buka lagi di Ruth 2. Ruth 2 ayatnya yang Ruth 2 ayat yang ke-11 ya. Kalian bisa lihat di situ Ruth 2 ayat yang 11 bahwa di situ Boas bilang, cerita tentang kamu ya sudah disampaikan kepadaku secara lengkap. Bagaimana kamu memilih untuk mengikuti Naomi gitu ya, meninggalkan Allahmu ya sesudah suamimu mati gitu. Jadi cerita itu sudah sampai kepada orang Israel, dan mungkin itu salah satu alasan kenapa Ruth itu diterima sama orang Israel, dia bisa akrab sama orang Israel. Mungkin karena kuasa Tuhan juga ya, karena Ruth sudah beriman kepada Tuhan, maka Tuhan bukakan jalan untuk Ruth gitu ya. Nah terus balik lagi ke soal iman yang tepat. Kenapa kakak bilang iman yang tepat? Dia beriman dulu, pertama dia menempatkan imannya dulu, baru kemudian dia bekerja, dia bertindak, dia berusaha. Dengan apa kak berusahanya? Kalau kalian baca Ruth pasal 2 ya, Ruth minta izin ke Naomi untuk pergi ke ladang ya, untuk memungut jelai-jelai. Kalian tahu jelai nggak? Kalau mungkin kalian googling, nyari di Google, jelai itu masih satu keluarga dengan padi-padian gitu ya. Kalian bisa cari gambarnya nanti. Jadi dia pergi ke ladang, ke sebuah ladang ya, dan di situ ada orang-orang yang lagi kerja, lagi panenin jelai itu, dipanen ya. Dan ada jelai-jelai yang jatuh. Nah, Ruth itu mungutin jelai-jelai yang jatuh itu. Dia pergi ke sana, dia usaha. Itu kan pekerjaan yang mungkin bagi orang ya kurang oke gitu kan, mungutin jelai gitu kan, bukan panen gitu. Nah terus begitu dia melakukan itu ya dilihatlah sama Boas. Intinya Boas jadi tahu lah ada seseorang bernama Ruth gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita kalau kalian baca di sini, ya dia akhirnya menikah dengan Ruth pada akhirnya seperti itu. Nah jadi Ruth itu adalah seorang wanita yang sangat beruntung. Dia 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 adalah seorang wanita yang
Ruth itu berusaha, ya, dia beriman dan dia berusaha. Oke adik-adik ya. Nah itu poin pertama, dia memiliki iman yang tepat. Itu hal yang harus kita teladani dari Ruth. Yang kedua, ya, dia mengasihi dengan tulus. Mengasihi dengan tulus. Mengasihi siapa? Ya mengasihi orang yang bahkan bukan ibu kandungnya. Ya, Naomi itu kan bukan ibu kandungnya ya adik-adik ya, itu kan ibunya dari suaminya, ya kan? Dan sebenarnya kalau dia mau, dia bisa aja tinggal kan di kampung halamannya dia nggak usah ikut sama Naomi. Bahkan menunjukkan kasihnya dengan luar biasa ya, sampai dia bilang Allahku jadi Allahmu ya, seperti itu. Jadi dia mengasihi dengan tulus. Dimana hal ini mungkin kalau adik-adik juga pernah ngerasain ya, punya berinteraksi dengan orang ya, kalian merasa kok orang ini nggak tulus sama saya gitu. Karena kalau misalkan kita perhatikan di zaman sekarang, orang-orang itu hidup menganut tiga nilai. Yang pertama adalah individualisme. Individualisme itu apa Kak? Mungkin dari beberapa dari kalian ada yang udah tahu. Individualisme itu adalah dimana kita mementingkan diri kita sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi apa-apa aku dulu, orang lain entar dulu, kayak gitu. Itu individualisme, ya. Terus yang kedua, materialisme. Materialisme. Jadi materialisme itu adalah dimana kita menilai orang lain, mengukur orang lain pantas atau enggak itu dari apa yang dia punya, dari materinya. Contoh kayak gini. Mungkin ya ini kalau di kehidupan kalian ya, mungkin nggak sampai kalian lihat, oh dia orang kaya, gue mau temenan sama dia karena dia orang kaya ya. Semoga nggak ada yang kayak gitu ya, kalian ataupun teman-teman kalian. Mungkin kalian pernah ketemu orang yang di teman sekolah ya misalnya, dia cuma mau bergaul sama anak basket, anak yang ekskul basket misalnya. Kenapa? Oh iya, karena anak basket itu keren-keren, gaul-gaul, dan ada juga yang kaya-kaya. Jadi kalau aku gaul sama dia, bergaul sama mereka, dilihat orang-orang kan, wah, ih keren ya, dia bergaul sama anak-anak basket, bisa bergaul sama mereka, ikutan populer dong, ikutan keren dong, kayak gitu. Nah itu juga nggak bagus ya adik-adik ya. Terus apalagi misalkan, gue nggak mau main sama geng yang ini misalkan, geng yang kerjaannya pinter gitu, maksudnya kerjaannya belajar terus ya, nggak mau nggak seru gitu kan. Terus aku nggak dapet untung apa-apa dari dia, aku nggak ikutan jadi tenar, yang ada malah dilihat orang aku kutu buku gitu. Jadi maksudnya hal-hal seperti itulah yang kita mau berinteraksi sama orang lain karena ada alasan tertentu, itu kurang bagus ya adik-adik ya. Itu materialisme. Nah yang ketiga adalah chauvinisme. Jadi chauvinisme ini adalah ketika seseorang itu merendahkan suku, budaya atau agama orang lain dan mengagung-agungkan suku, budaya atau agama diri dia sendiri. Jadi dia merendahkan orang lain. Nah itu tidak bagus juga ya adik-adik ya. Nah jadi kesimpulannya ya adik-adik, kita harus menjadi seperti Ruth dengan memiliki dua hal. Yang pertama memiliki iman yang tepat, dan yang kedua kita harus mengasihi dengan tulus. Ya, dengan kita memiliki itu maka kita akan bisa berguna bagi orang lain ya. Dan jangan lupa untuk selalu menaruh iman terutama kepada Tuhan Yesus, baru nanti semuanya akan diberikan oleh Tuhan untuk kita. Dan jangan lupa imannya juga dengan tulus ya, jangan karena kita mau dapat sesuatu baru kita beriman sama Tuhan. Oke adik-adik, nah demikian pembacaan Alkitab dan pembahasan firman Tuhan. Kita akan tutup dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah boleh memberikan firman-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajarkan kami untuk menjadi anak yang memiliki iman yang tepat kepadamu, dan juga yang mau mengasihi orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan atau untuk manfaat yang lainnya ya Tuhan. Ya Bapa, kami tahu untuk melakukan ini mungkin sulit di dalam kehidupan kami sehari-hari, tapi kami percaya Engkau akan berserta dengan kami ya Tuhan. Bersamalah bersama kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mau berkomitmen untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.